Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada divisi hukum kapital di BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Safaras dengan NIM 17056621093. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada divisi hukum kapital di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah latar belakang. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah bagian dari kurikulum kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja nyata di industri. Mahasiswa tidak hanya menguasai teori di perkuliahan saja, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan untuk mempersiapkan di dunia kerja. Magang di BPJS Ketenagakerjaan pada Divisi Human Capital memberikan kesempatan bagi mahasiswa manajemen SDM untuk menerapkan pengetahuan akademis secara praktis. Pengalaman ini membantu memahami dinamika dan tantangan dalam mengelola SDM di organisasi besar, serta memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja. Divisi Human Capital memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan mendukung, dengan menyediakan program pelatihan, komunikasi antar karyawan, dan layanan kesehatan. Dan selain itu, divisi ini membantu pencari kerja melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan akses informasi lowongan kerja yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mendapatkan pekerjaan terampil. Untuk menerapkan pengetahuan dan mendapatkan pengalaman berharga di bidang manajemen, saya memutuskan untuk mengikuti PKL di Divisi Human Kapital BPJS Ketenagakerjaan. Berikut adalah profil perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya dikenal sebagai PT Biostek Persero, eh, merupakan lembaga negara yang mengelola program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Ada sejarah BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi yang pertama, era Jam Sostek. Dimulai sebagai Perum Aztek pada tahun 1977 dan diubah menjadi PT Jam Sostek Persero pada tahun 1992, menangani jaminan sosial pekerja formal. Perubahan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, PT Josostek diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, memperluas cakupan ke pekerja formal dan informal. Yang ketiga, ada pengembangan program dan layanan. BPJS terus mengembangkan program seperti kecelakaan kerja, jaminan hari jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kematian, serta berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan, termasuk melalui platform online. Eh, BPJS beralamat Jalan Gatot Subroto nomor 79, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 12930. Alamat email care@bpjsketenagakerjaan.go.id. Untuk nomor telepon 021 520 7797. Untuk websitenya www.bpjsketenagakerjaan.co.id. Berikut adalah struktur organisasi. Eh, di sini adalah Dewan Pengawas yang juga mengawasi semua organisasi. Lalu ada Direktorat Utama. Direktorat Utama terdiri dari Direktorat Kepesertaan, Pelayanan, Pengembangan Investasi, Keuangan, Perencanaan Strategis, dan TI, dan Direktorat Umum dan SDM. Pada Direktorat Umum dan SDM, eh, ada beberapa, yaitu ada Deputi Bidang Learning and Development, Deputi Bidang Human Capital, Deputi Bidang Pengadaan, dan juga Deputi Bidang Aset dan Sarana Prasarana.
Berikut adalah jadwal kegiatan PKL. Yang pertama, persiapan untuk melaksanakan PKL dimulai dari Januari minggu ketiga sampai Februari minggu ketiga. Lalu pelaksanaannya pada Februari minggu keempat hingga akhir Juni. Lalu penulisan laporan PKL dimulai dari Mei minggu keempat hingga Juni minggu keempat. Untuk pelaksanaan eh, kegiatan PKL ini dimulai dari pukul 8 pagi sampai 7 sampai 5 sore. Selanjutnya ada tujuan kegiatan PKL. Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan pengalaman kerja nyata di bidang human capital, mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi mahasiswa. Yang keempat, membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya ini adalah bidang kerja, pengelolaan dokumen dan berkas. Ini adalah mengelola dokumen dan berkas terkait SDM, menginput berkas exit interview karyawan yang keluar. Lalu ada dukungan bantuan pemakaman jenazah, mencari dukungan bantuan untuk pemakaman jenazah karyawan. Lalu manajemen administrasi, memanage surat dan administrasi terkait pengelolaan sumber daya manusia. Lalu ada fungsi human capital atau HCP lainnya, berkolaborasi dengan manajemen SDM, berhubungan dengan hubungan industrial, terlibat dalam penggajian karyawan. Yang pertama ini ada membantu mencari bantuan biaya pemakaman BPJS Ketenagakerjaan. Pekerjaan ini merupakan salah satu benefit yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada karyawan atau pensiun karyawan beserta keluarga yang meninggal dunia. Berikut adalah flowchart dari bidang kerjanya. Ini ada BPJS Ketenagakerjaan Funeral Assistance. Eh, Peraturan ini direksi nomor 5 per 04 02 2022. Berikut ini ada menggunakan metode reimbursement, lalu rincian bantuan pemakaman, ada perawatan jenazah, lalu ada biaya pengangkutan jenazah, ada darat, dan ambulans, laut, menggunakan kargo laut seperti kapal, lalu kalau udara melalui pesawat. Di sini ada biaya transport pendamping, lalu ada biaya tanah pemakaman, dan juga sarana pendukung. Selanjutnya ini ada menginput surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Menginput surat perintah perjalanan dinas merupakan tugas administrasi penting untuk memastikan bahwa semua perjalanan dinas karyawan tercatat dengan baik. Berikut ada flowchartnya, yaitu menginput surat perintah perjalanan dinas, lalu pengumpulan dokumen perjalanan dinas, lalu memeriksa kelengkapan dokumen, penginputan data ke sistem, yaitu menginput data perjalanan dinas, memastikan data benar dan lengkap, dan juga pengelolaan aset dan dokumen. Pada pengelolaan aset dan dokumen, menyimpan dan mengarsipkan SPPD, dan juga mengatur dokumen perjalanan dinas. Selanjutnya ada menginput data exit interview. Data exit interview memberikan informasi untuk perusahaan mengenai alasan karyawan meninggalkan perusahaan dan apa yang perlu diperbaiki untuk perusahaan. Berikut flowchartnya. Uh, di sini menginput data exit interview, pengumpulan form exit interview, memastikan form diisi lengkap, menginput data ke Google Sheet, menginput data form, dan juga pemeliharaan kerahasiaan data. Dengan kerahasiaan ini harus mengikuti kebijakan perusahaan dan juga menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya ada menyusun uraian job description dan juga job specification setiap jabatan. Tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jabatan di perusahaan memiliki deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang jelas.
Di sini ada menyusun job deskripsi dan spesifikasi, lalu mengakses Google Docs, lalu menginput data ke Google Sheet, dan memvalidasi dan persetujuan. Berikut manfaatnya bagi mahasiswa, meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis di bidang human capital, menambah pengalaman kerja yang dapat dijadikan referensi di masa depan, membina jaringan profesional dengan karyawan dan manajemen di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, bagi perusahaan, mendapatkan kontribusi dari mahasiswa magang dalam penyelesaian tugas-tugas terkait human capital, meningkatkan hubungan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan institusi pendidikan, menemukan potensi calon karyawan yang berkualitas dari mahasiswa magang. Selanjutnya adalah kendala dan solusi. Kendalanya ada keterbatasan waktu untuk mengelola banyak dokumen, lalu ada kemacetan jalan yang menguras energi, adaptasi ke lingkungan kerja baru, memahami budaya kerja, komunikasi norma, dan juga kebiasaan di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada tantangannya, ya, komunikasi dengan teman magang di lokasi itu berbeda dan juga menghambat koordinasi dan kerjasama tim efektif. Dan lalu apa fungsinya? Eh, meng- Mengalokasikan waktu khusus untuk setiap tugas seperti penginputan data, menyusun laporan, dan rapat tim. Lalu mencari rute alternatif yang lebih lancar dan menjaga pola makan serta rutin berolahraga untuk tetap bugar. Lalu melakukan observasi terhadap budaya kerja dan norma di lingkungan baru untuk menyesuaikan diri lebih cepat. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu praktikan memperoleh pengetahuan praktis dalam pengelolaan dokumen administrasi perjalanan dinas, proses exit interview, serta penyusunan job deskripsi dan juga spesifikasi. Lalu yang kedua, praktikan memahami alur kerja prosedur di divisi human capital termasuk penanganan dokumen administratif, memberikan bantuan di pemakaman dan pengelolaan data karyawan yang keluar. Lalu yang ketiga, praktikan belajar mengelola waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas. Lalu yang praktikan melihat langsung penerapan teori dalam situasi kerja sehari-hari di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu saran. Yang pertama ada pertimbangkan fleksibilitas jam kerja atau opsi remote untuk mengurangi dampak kemacetan. Lalu yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan dapat menyediakan pelatihan manajemen waktu bagi praktikan di awal PKL. Yang ketiga, praktikan perlu proaktif dalam bertanya dan mencari informasi yang kurang dipahami. Lalu yang keempat, praktikan harus mengamati dan memahami budaya kerja di BPJS Ketenagakerjaan agar dapat beradaptasi dan bekerja efektif dalam tim. Berikut adalah dokumentasi. Sini adalah foto bersama dengan rekan magang saya dan juga salah satu mentor saya. Dan di sini ada ruang kerja dan juga di sini ada dokumentasi menginput data merekap surat perintah perjalanan dinas. Di sini ada dokumentasi menginput data interview. Di sini ada menyusun uraian job deskripsi dan juga job spesifikasi setiap jabatan. Lalu di sini ada membantu mencari bantuan biaya pemakaman BPJS Ketenagakerjaan. Lalu saya membuat evaluasi jabatan dan menginput foto jabatan. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.